Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pekerjaan lanjutan untuk pembuatan kolam ikan. Jadi ada sektor perkebunan buahnya, perkebunan sayur, sama smart farming greenhouse. Ini untuk sektor perikanannya di ikan air tawar. Jadi ini adalah lokasi ini dijadikan sebagai contoh sebagai pertanian terintegrasi. Artinya pertanian yang dengan menggunakan sistem pertanian yang menggabungkan berbagai jenis usaha pertanian seperti lahan ini, yaitu seperti tanaman dan ternak serta perikanan dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan produktivitas, mengurangi limbah dengan memanfaatkan sisa hasil dari satu sektor sebagai masukan untuk sektor lain. Jadi tujuannya adalah menekan biaya produksi dan menciptakan ekosistem yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Prinsip dan contoh itu seperti saat ini, itu yang saling mendukung antara kita meniru untuk sistem kerja alam. Seperti konsep kita adalah konsep hutan tidak membutuhkan pupuk yang harus mahal, tapi pada dasarnya tanaman itu, pohon-pohon semua tumbuh subur, rindang. Jadi sistem ini meniru cara kerja alam di mana komponen-komponennya terhubung secara fungsional. Pemanfaatan limbah juga, limbah dari satu komponen digunakan untuk komponen lainnya. Contohnya dari limbah sayuran ini nanti kita olah, sisa-sisa sayuran, limbah sayuran itu kita olah untuk menjadi pakan ikan. Nah, sebagai sumber nutrisi nanti dari sistem air di kolam nanti kita alirkan ke sektor perikanan. Ya, jadi misalnya kotoran ikan itu yang sudah bercampur dengan air itu sangat-sangat luar biasa untuk pertumbuhan tanaman. Jadi manfaatnya meningkatkan produktivitas dengan saling menguntungkan. Hasil pertanian secara keseluruhan dapat meningkat. Tentunya ya, efisiensi biaya produksi dapat ditekan karena sebagian bahan baku diperoleh dari sisa produksi lain. Tentu yang paling terasa di sini adalah peningkatan kesejahteraan petani. Ini adalah menjadi proyek utama, menambah sumber pendapatan dan menciptakan ekosistem yang lebih berkelanjutan secara ekonomi. Tentu juga sangat fleksibel, dapat diterapkan di lahan besar maupun lahan sempit, bahkan di perkotaan. Jadi sangat diharapkan ini bisa menjadi contoh yang baik buat teman-teman komunitas petani maupun teman-teman komunitas di sektor perikanan, baik ikan air tawar maupun ikan air laut. Jadi ini adalah lokasi perkebunan yang terintegrasi dengan sektor perikanan air tawar dan seperti saya jelaskan tadi. Jadi hari ini adalah hari kedua persiapan untuk pembuatan kolam. Ya, ini adalah smart farming greenhouse. Smart farming, jadi ini adalah sistem pertanian yang beberapa jenis tanaman adalah tanaman tomat jenisnya interdeterminate, artinya tanaman yang bisa tumbuh secara produktif selama ketersediaan nutrisi itu terpenuhi. Jadi ada beberapa jenis tanaman yang sulit tumbuh di dataran rendah seperti daerah Obin, daerah kepulauan. Daerah Obi adalah daerah kepulauan dengan ketinggian saat ini di lahan pertanian saya itu kurang lebih sekitar 11-15 mdpl. Tentunya ini sangat tidak diuntungkan untuk beberapa komoditas jenis tanaman. Pada dasarnya tanaman itu tumbuh, yang bermasalah adalah produksi. Jadi di tempat ini kenapa disebut smart farming? Karena ada beberapa teknologi IoT yang kita gunakan. Salah satunya itu untuk
sistem pengontrol suhu secara otomatis. Ketika suhu itu dia terlalu tinggi, melebihi dari kebutuhan jenis tanaman, misalnya ada beberapa jenis tanaman dataran tinggi yang 500 mdpl ke atas, dengan kebutuhan suhunya itu maksimal di 28 derajat Celcius, sementara daerah dataran rendah itu sampai menyentuh 38 derajat Celcius di siang hari. Tentu ini sangat bermasalah terhadap produksi dari jenis tanaman-tanaman yang tertentu itu. Maka dengan smart farming greenhouse ini kita menggunakan Starlink juga untuk konektivitasnya, menggunakan sistem Android. Jadi ketika suhunya itu terlalu panas, maka dengan sendirinya itu sensor akan mengirimkan data ke sistem robotik, dan sistem robotik akan mengaktifkan listrik untuk pompa. Jadi kabutnya akan turun untuk penekanan terhadap suhu ruangan. Begitupun sistem penyiraman drip system atau irigasi tetes. Nah, sistem irigasi tetes ini tentunya sangat diuntungkan, efisiensinya itu sangat banyak diuntungkan dari waktu, segi biaya, produktivitas tentunya. Nah, dari beberapa poin tadi ada satu yang menjadi luar biasa, yang menjadi kebanggaan saya dalam menggunakan sistem IoT, itu sistem pencampuran nutrisi otomatis. Jadi tanaman nanti itu sistem robotik itu nanti itu dia ketika kandungan nutrisi itu dia berkurang, misalnya kita tetapkan penggunaannya adalah 1200 ppm untuk jenis tanaman sayuran buah, maka ketika kandungan nutrisi atau debit air pada bak nutrisi itu berkurang, secara otomatis ada sensor yang akan kirim signal untuk mengaktifkan pompa untuk pengisian air bak. Secara otomatis ketika air baku itu masuk, nilai kandungan nutrisi atau ppm itu akan berkurang. Nah, sensor pun akan baca juga. Misalnya penambahan air baku yang sebelumnya adalah 1200 dan ditambahkan dengan air baku, misalnya kandungan nutrisinya menurun sampai 300 ppm, secara otomatis sensor membaca dan sensor akan mengirimkan kandungan nutrisi sampai memenuhi standar yang kita tetapkan. Dan di situ dia campur sendiri, dia salurkan sendiri. Nah, untuk beberapa perkenalan teknologi pertanian, tentunya ini sangat berperan penting terhadap edukasi pendidikan. Jadi kita lebih berinovasi lagi terkait masalah integrasi antara sistem pertanian yang sangat efisien dengan penambahan kolam ikan air tawar. Jadi kolam ikan air tawar ini, karena walaupun kita adalah daerah pesisir, tentu kita juga diapit oleh beberapa perusahaan industri yang tentunya itu banyak orang-orang dari luar yang datang bekerja di sini. Itu sudah terbiasa dengan konsumsi dengan komunitas jenis tanaman maupun sektor perikanan tertentu. Jadi sektor perikanan adalah salah satu pangan alternatif ketika di musim hujan, musim cuaca yang tidak menentu, sehingga nelayan itu tidak dapat melaut untuk beberapa hari, maka sektor perikanan air tawar bisa menjadi solusi sebagai pangan alternatif. Jadi kita coba kembangkan beberapa jenis tanaman, sektor perikanan, bahkan sampai sektor peternakan ke depannya. Yang diharapkan itu dapat memberikan akses manfaat, baik bukan saja sekedar hasil segi apa yang kita tanam dan kita jual, tapi segi wawasan, inspirasi, dan kebermanfaatan baik dari terhadap petani lokal di usia muda maupun usia lanjut, mahasiswa, bahkan sampai di usia pendidikan, ya masih di usia sekolah dasar SMP sampai SMA. Demikian, nanti dilanjutkan untuk beberapa penjelasan lagi untuk sektor pertanian yang lagi kita kembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.